Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nigel Arnoldi, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan untuk penggunaan router terhadap device-device dan penggunaan switch. Pertama, saya ingin membuat device sebanyak 12 buah, dan itu terserah mau PC ataupun laptop. Pada video kali ini saya membuat 6 buah PC dan 6 buah laptop. Dan saya membagi device-device tersebut menjadi dua kelompok dengan jumlah device setiap kelompoknya yaitu 6 buah device. Lalu jika sudah membuat device tersebut, selanjutnya kita menambahkan 2 buah switch dan 1 buah router. Lalu saya menghubungkan device-device yang telah saya buat dengan switch yang juga setelah saya buat dengan kabel straight. Selanjutnya saya menghubungkan switch 0 dengan menggunakan kabel straight dengan router dengan menggunakan fast ethernet 00. Dan untuk switch bagian kanan atau switch 1 saya hubungkan dengan router 0 dengan menggunakan fast ethernet 10. Lalu untuk bagian kiri dari router 0 atau fast ethernet 00, untuk IP addressnya saya ingin membuat 192.168.1.7. Lalu untuk bagian kanan dari router 0 atau fast ethernet 10, saya sama juga menggunakan IP address dari kelas C, tapi bedanya saya buat 10 di sebelum host ID-nya jadi 192.168.10.7. Lalu bagian device yang kiri atau bagian fast ethernet 00, untuk pemberian IP-nya saya ingin memberikan IP versi 4 dengan kelas C sama, tapi sebelum host ID-nya saya berikan depannya 1, jadi misalnya 192.168.1.1 dan seterusnya. Dan untuk bagian kanan router atau fast ethernet 10, untuk IP bagi tiap-tiap device-nya saya ingin membuat depan sebelum host ID-nya 10, jadi seperti contohnya 192.168.10.1 dan seterusnya. Berbeda dengan tadi, yang tadi 1, kalau yang ini 10 depan host ID-nya. Lalu untuk pemberian IP ke fast ethernetnya sebenarnya bisa dilakukan langsung dengan ke menu config, lalu pilih fast ethernet yang ingin diatur IP addressnya. Tapi saya ingin lakukan dengan menggunakan command line interface atau CLI. Untuk penggunaan CLI-nya, kita ketikkan int atau interface spasi fast ethernet atau nama fast ethernet yang ingin kita buat. Dalam kasus ini nama fast ethernetnya FA00. Lalu tekan enter. Selanjutnya ketikkan IP address atau ADD lalu IP yang ingin kita buat, dan jangan lupa
subnet max-nya. Lalu tekan kembali enter, dan terakhir kita ketikkan no SH atau no shutdown, dan jangan lupa di enter. Ketika sudah selesai, kita bisa lihat bahwa bagian kabel kiri atau fase Ethernet 00 dari warna merah berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya ketikkan exit dan enter. Ini untuk kita keluar dari fase Ethernet 00 dan ingin melanjutkan ke fase Ethernet selanjutnya, yaitu fase Ethernet 10. Dan untuk fase Ethernet 10, lakukan hal yang sama yang seperti kita lakukan pada fase Ethernet 00, namun berbeda dengan namanya dan juga IP address yang akan kita berikan kepada fase Ethernet 10. Jika sudah, buka kembali device yang telah kita buat, lalu ke menu desktop dan IP configuration. Lalu kita ubah default gateway-nya menjadi IP address yang telah kita buat pada router. Untuk bagian kiri, kita gunakan IP address dari fase Ethernet 00, yaitu 192.168.1.7. Dan untuk device yang berada pada bagian kanan atau fase Ethernet 10, lakukan hal yang sama seperti kita lakukan pada device yang berada pada bagian kiri. Namun default gateway-nya berbeda dari yang sebelumnya. Yang bagian kanan ini adalah 192.168.10.7, yaitu IP address yang dimiliki oleh fase Ethernet 10. Dan bisa kita lihat bahwa IP address fase Ethernet 00 maupun fase Ethernet 10 telah berubah sesuai dengan apa yang kita ketikkan pada CLI atau command line interface sebelumnya. Lalu saya ingin mencoba melakukan pengiriman PDU, namun sebelum itu saya ingin melakukan ping dulu terhadap IP address yang saya ingin tuju. Ternyata hasilnya menghasilkan request timeout, namun saya coba sekali lagi melakukan proses ping dan ternyata menghasilkan 0% loss. Dan lakukan semua proses ping tadi terhadap PC yang ingin melakukan pengiriman PDU dari satu PC ke PC lainnya. Lalu jika sudah dilakukan proses ping, klik logo PDU dari satu PC yang ingin kita lakukan pengiriman PDU ke PC yang dituju. Lalu saya melakukan simulasi, dan untuk pesan yang ingin dikirimkan dari device ke device lainnya akan melewati switch pertama, lalu router,
lalu akan menuju ke switch kedua sebelum akhirnya sampai ke device yang dituju. Lalu, PDU yang telah sampai ke device yang dituju akan dikirimkan kembali ke device pengirim melalui jalan atau rute yang sama seperti sebelumnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.